Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan saya yang di video pertama tentang mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Di sini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi obat, dan yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk sajian obat yang biasa kita temukan sehari-hari. Baiklah, saya akan masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang definisi obat. Di sini ada beberapa definisi obat menurut yang pertama, yaitu menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25/B-B-7/71 tanggal 9 Juni 1971 yang disebutkan dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Yang kedua, ada menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada hewan ataupun manusia. Di sini ada juga pengertian obat secara khusus, dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu obat jadi. Di sini obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dari serbuk, cairan, salep, pil, tablet, dan supositoria atau dalam bentuk lain yang telah mempunyai teknis sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu obat paten. Di sini obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang telah terdaftar atas nama si pembuat, yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Yang selanjutnya ada obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atau yang berisi zat, baik bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya pada lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, ataupun komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang selanjutnya itu ada obat asli. Di sini obat asli yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah, terolah secara sederhana ataupun dasar atas pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang terakhir itu ada obat esensial. Nah, di sini obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penggolongan obat, dan ini biasa ditemukan di dunia sehari-hari, mungkin di apotik ataupun di toko-toko obat terdekat. Nah, yang pertama yaitu obat bebas. Di sini obat bebas itu berlogo hijau. Obat bebas atau obat yang dijual secara bebas di pasaran. Nah, artinya kita bisa mendapatkan obat ini dengan sangat mudah karena bisa ditemukan di toko obat ataupun di apotik-apotik yang ada di sekitaran kita. Kenapa? Penjualannya bebas atau dia dikatakan obat bebas karena dia bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Dia memiliki logo di kotak obatnya itu berwarna biru tua ya. Di sini kenapa dia dikatakan obat bebas terbatas? Karena keduanya tetap bisa ditemukan di pasaran dan bisa dibeli di apotik terdekat, namun lebih keras ketimbang obat bebas tadi, obat bebas. Nah, di sini kenapa dia dikatakan obat bebas terbatas? Karena dia hanya bisa dibeli dalam jumlah tertentu. Seperti itu. Yang selanjutnya ada obat keras.
Logo dari obat ini yaitu dia memiliki lingkar merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat-obat keras ini hanya bisa ditebus menggunakan resep dokter dan dosisnya hanya bisa diberikan oleh dokter. Kenapa? Karena ketika kita menebusnya tanpa menggunakan resep dokter atau membelinya secara ilegal, dia dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit dan dapat meracuni tubuh bahkan menyebabkan kematian. Nah, oleh sebab itu, obat-obat yang berlogo K merah dia harus ditebus di apotik ataupun toko obat terdekat itu menggunakan resep dokter. Yang selanjutnya yaitu obat golongan narkotika. Nah, di sini obat golongan narkotika memiliki tanda atau logo palang merah di dalamnya. Nah, obat-obat golongan narkotika bisa berupa sintesis atau semisintesis, sama seperti psikotropika. Narkotika menimbulkan efek ketergantungan, khususnya jenis yang mengurangi rasa sakit, nyeri, dan tingkat kesadaran. Obat narkotika hanya boleh dijual di apotik, namun harus dibawa resep dokter, karena obat-obat ini sangat berbahaya jika disalahgunakan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk sediaan obat. Yang pertama yaitu bentuk pulvis atau bentuk serbuk. Di sini merupakan campuran kering atau bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk penggunaan luar. Yang kedua yaitu pulveres. Di sini pulveres merupakan serbuk yang dibagi bobotnya yang kurang lebih sama dan dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya yaitu puyer. Yang selanjutnya ada tablet. Tablet di sini terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu tablet kempa. Nah, tablet kempa ini paling banyak digunakan. Ukurannya dapat bervariasi, bentuknya serta penandaannya tergantung desain dari cetakan yang digunakan. Yang bagian kedua dari tablet yaitu tablet cetak. Nah, tablet cetak dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dan lubang cetakan. Yang untuk selanjutnya yaitu tablet trikurat. Tablet trikurat ini yaitu tablet kempa atau cetak berbentuk kecil, umumnya silindris dan sudah jarang ditemukan sekarang ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tablet hipodermik. Tablet hipodermik dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Nah, dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik sekarang diberikan secara oral. Untuk yang selanjutnya itu tablet sublingual. Di sini tablet sublingual dikehendaki efek cepat atau tidak lewat hati karena digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Yang selanjutnya yaitu ada tablet bukal. Tablet bukal di sini digunakan dengan meletakkannya di antara pipi dan gusi. Yang selanjutnya ada tablet effervescens. Tablet larut dalam air dan harus dikemas dalam wadah tertutup, rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis tidak untuk langsung ditelan. Yang selanjutnya ada tablet kunyah. Nah, cara menggunakan tablet kunyah ini meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit dan atau rasa tidak enak. Nah, untuk bentuk sediaan farmasi yang selanjutnya ada pil. Di sini, pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Namun saat ini pil sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dalam kapsul. Tapi kadang masih banyak kita temukan pada sediaan-sediaan jamu. Yang selanjutnya ada kapsul. Di sini sediaan farmasi dalam bentuk kapsul ini merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras dan lunak yang dapat larut. Nah, di sini ada beberapa keuntungan menggunakan kapsul. Kapsul itu bisa menutupi bau dan rasa yang tidak enak terhadap obat asli dari isi kapsul tersebut. Yang kedua yaitu menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga,
dia lebih enak dipandang seperti pacar kamu. Yang selanjutnya dapat untuk sediaan yang tidak bercampur secara fisis atau inkonfisis dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimaksudkan bersamaan serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Untuk keuntungan terakhir, dia mudah ditelan. Untuk sediaan obat yang selanjutnya ada kaplet atau kapsul tablet. Nah, kapsul tablet ini merupakan sediaan pada kompak yang dibuat secara keempat cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Yang selanjutnya di sini ada bentuk sediaan larutan. Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikannya atau penggunaannya tidak dimaksudkan dalam golongan produk lainnya. Dapat dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral atau diminum dan larutan topikal atau untuk kulit. Yang selanjutnya ada suspensi. Nah, di sini sediaan untuk suspensi itu merupakan sediaan cair mengandung partikel padat, tidak larut terdispersi dalam fase air. Maksudnya dia tidak larut keseluruhan dan dia bisa kembali ke bentuknya semula ketika didiamkan. Nah, macam suspensi antara lain seperti suspensi oral juga termaksud susu atau magma. Suspensi topikal penggunaannya pada kulit seperti tetes telinga bagian luar, suspensi optalmik seperti sirup kering. Yang selanjutnya ada bentuk sediaan berbentuk emulsi. Di sini bentuk sediaan berbentuk emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cair lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Adapun yang selanjutnya yaitu galenik. Nah, untuk sediaan galenik dia di sini merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Untuk yang berikutnya ada ekstrak atau ekstraktum. Sediaan dalam bentuk ekstrak itu merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari simplicia nabati atau simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Yang selanjutnya bentuk sediaan infusa. Nah, infusa merupakan bentuk sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk yang selanjutnya yaitu ada imunoserum. Nah, untuk imunoserum ini sendiri merupakan sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Berkhasiat menetralkan toksin kuman seperti bisa ular dan mengikut seperti kuman, virus, dan antigen. Sediaan yang selanjutnya yaitu salep atau unguenta. Di sini salep atau unguenta merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau pemakaian luar, seperti pemakaian pada kulit atau selaput lendir. Nah, salep juga dapat dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan atau digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut dan terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Untuk bentuk sediaan yang selanjutnya ada suppositoria. Di sini suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, yang umumnya meleleh dan melunak pada suhu tubuh. Yang untuk selanjutnya ada obat tetes atau gutae. Di sini obat tetes atau gutae merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes
yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan di dalam Farmakope Indonesia. Nah, untuk sediaan obat tetes dapat berupa antara lain seperti obat dalam, obat kumur, tetes hidung, tetes mata, dan tetes mulut. Yang selanjutnya ada bentuk sediaan yang terakhir itu injeksi. Di sini bentuk sediaan injeksi merupakan sediaan steril yang berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan dan disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui oral atau minum. Oke, teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang definisi obat, penggolongan obat, dan bentuk-bentuk sediaan obat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menjadi ilmu untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.